Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini Tuhan Yesus mengumpulkan. Kehadiran Kristus itu menyatukan. Maka orang-orang beriman dari zaman gereja perdana itu senantiasa berkumpul untuk berdoa sebagai murid-murid Kristus. Dulu tentu belum ada romo, belum ada uskup, belum ada Bapak Paus. Maka para rasul lah yang bertindak sebagai romo, uskup atau paus itu. Mereka lah yang memimpin perayaan Ekaristi. Dan untuk level-level yang kecil tentu umat berkumpul untuk berdoa, baca firman, lalu kalau ada ubi kayu kah, pisang rebus kah, orang makan rame-rame. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa para murid tidak mengenal Yesus? Kenapa sampai seperti itu? Karena pada waktu itu Yesus memakai wujud rohani. Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita semua bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dalam diri itu ada Roh Kudus. Kan seharusnya kan menurut kita kan ganjil. Masa para rasul yang sudah hidup bersama dengan dia kurang lebih 3 tahun, mereka sendiri tidak kenal Yesus. Lalu apa yang membuat mata mereka tidak bisa mengenal Yesus? Karena mereka masih terikat pada mata dunia. Kacamata dunia ini terikat pada kepentingan-kepentingan duniawi. Sementara mereka tidak buka hati, tidak buka mata rohani untuk melihat bahwa itu sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kita pun dalam banyak hal seperti itu. Maka kadang-kadang kita tentu merasa juga sesekali kita rasa capek sekali. Tapi kalau kita buka mata rohani kita, jangan Tuhan sudah begitu baik dengan saya selama 1 minggu. Masa saya korbankan sedikit waktu untuk Tuhan? Tidak boleh. Apakah itu yang kita korbankan untuk Tuhan? Tidak juga sebenarnya. Kita luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Memberi makanan rohani kepada jiwa kita. Makanan jasmani sudah setiap hari kita makan 3 kali. Tapi kalau itu mata rohani kita terbuka, kalau hati nurani kita terbuka, kita akan merasa tidak enak. Jangan, tidak boleh seperti ini, tidak baik. Memang ada banyak sekali tantangan, hambatan. Apalagi kita sebagai petani, satu-satu yang pemasukan kita dari jagung. Romo sangat mengerti. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh dari hari Senin sampai hari Sabtu, Bapak Ibu kerja sungguh-sungguh, Sabtu malam Bapak Ibu pulang, misa sedikit hari Minggunya, lalu balik kembali setelah itu. Harusnya bisa. Harusnya kita tidak akan mati karena itu. Tetapi seringkali kita merasa rugi sekali. Karena mata rohani kita tidak terbuka. Hati nurani kita tertutup rapat-rapat. Siapa yang memberikan semua itu sebenarnya? Kalau kita mau lihat dengan mata rohani, itu sumbernya semuanya dari Tuhan. Tapi kembali lagi, apakah Kristus ada dalam hati kita dan ada kerinduan untuk mengumpulkan kita pada hari Minggu sebagai puncak seluruh sakramen? Ekaristi hari Minggu tidak bisa kita gantikan dengan doa pribadi. Doa pribadi dari Senin sampai Sabtu silakan.
Tapi hari Minggu itu adalah ekaristi bersama dengan umat yang lain. Maka orang yang tidak ikut misa hari Minggu itu dosa. Melanggar 10 perintah Allah dan melanggar 5 perintah gereja. Itu termasuk dosa berat tuh. Selama ini mungkin kita tidak pernah dikatakan orang yang tidak ikut misa hari Minggu dan hari raya itu dosa berat. Karena melanggar 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Tuhan. Lalu rayakanlah hari raya dan hari Minggu. Tapi kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari akan hal-hal ini. Untuk bisa merasa ada berdosa itu butuh juga keterbukaan hati. Dosa itu kan berkaitan dengan hati soalnya. Kita misalnya curi pisangnya orang, tetangga kebun kita tidak pernah tanam pisang. Tapi kalau kita sudah biasa, tidak rasa dosa lagi. Karena Tuhannya kan tidak lihat. Dia juga masih ada hubungan keluarga dengan saya. Masih anak dari kakek saya, anak dari bapak kecil saya atau bapak besar saya. Tidak apa-apa saya ambil. Dengan terus menerus rasa seperti ini, maka kita menjadi tidak lagi rasa berdosa. Demikian juga sama. Untuk misa hari Minggu dan hari raya pun sama. Kalau kita sudah terbiasa, maka kita tidak rasa lagi berdosa. Sudah rasa biasa saja. Maka pada hari ini Kristus mengumpulkan para muridnya untuk mengenal dia secara bersama-sama. Dalam misa bersama itu kita bisa melihat murid yang dikasihi itu berkata, itu Tuhan. Dengan melihat orang lain yang doanya kusuk, maka semakin seorang berumur, para orang tua, itu harus menjadi contoh teladan untuk anak-anak. Mengumpulkan anak-anak sesuai dengan iman kita hari Minggu, terutama di gereja. Kalau anak-anak pagi-pagi lihat kita orang tua sudah bangun, mandi, rapi, lalu kita bangunkan mereka. Saya yakin 1-2 kali mungkin mereka kepala batu, tapi kalau sudah terus-terus mereka pasti malu sendiri. Dan ingatkan mereka, setelah kita mati, tidak ada lagi yang bangunkan mereka. Kalau kita orang tua sudah meninggal, tugas kita selesai. Tapi selagi kita masih hidup, kita mengingatkan mereka untuk misa. Untuk membekali dirinya dengan bekal-bekal rohani. Orang tua mengumpulkan anak-anak dalam iman yang satu dan sama. Memang tidak mudah hidup di sini. Terutama soal jodoh. Seringkali orang tua kalah ketika anak-anak katakan apa? Saya tidak temukan jodoh yang seiman. Lalu orang tua akhirnya menyerah. Suruh sabar, suruh menunggu. Umur makin bertambah, dia takut. Jangan-jangan nanti saya tidak dapat jodoh lagi. Tetapi sebagai orang tua tentu tetap meyakinkan, mengingatkan anak-anak. Dan untuk anak-anak kita yang laki-laki juga, supaya anak-anak perempuan itu suka dengan kamu, ya harus ada kerja. Hidup harus jelas. Kalau tiap hari hanya trek-trekan, motor racing kemana-mana, setiap pulang rumah tada minta uang dari orang tua, bagaimana kamu ada istri? Cukupkan untuk kebutuhan uang rokokmu saja kau tidak punya uang. Untuk beli celana dalam saja kau tidak punya uang. Bagaimana kamu nikah? Bagaimana kau kasih makan anaknya orang? Tidak akan mungkin. Maka supaya punya jodoh, supaya punya pasangan dan orang suka dengan anak-anak kita yang laki-laki, harus ada masa depannya. Dalam keluarga kami itu selalu pasti kita tanya, pasti saya yakin bapak ibu itu sama. Kalau anak perempuan kita ajak pacarnya ke rumah, pertanyaan pertama apa? Kerja di mana, Dek? Itu pasti.
Semua orang tua pasti sama. Kerja di mana atau kerja apa? Kenapa? Karena kita tidak mau nanti anak perempuan kita makan saya tidak bisa. Apalagi beli dia punya lipstik, bedak, parfum. Untuk makannya saja masih kurang. Karena calon suaminya tidak kerja. Calon suaminya hanya minta dari orang tuanya. Mau minta sampai kapan? Baik kalau orang tua kita kaya benar-benar. Walaupun anaknya sudah dewasa, setiap hari dijatah 100.000 untuk anaknya, pemuda yang malas kerja itu. Ini 100.000 untuk hari ini, jadi 1 bulan 3 juta. Bagus juga itu orang tua macam itu. Baik sekali. Begitu sayangnya dia. Sehingga anaknya menjadi sangat malas dan tidak tahu diri. Punya kaki 2, tangan 2, lengkap, tapi tidak tahu kerja. Untuk saya itu orang muda yang tidak tahu diri. Kristus mengumpulkan kita semua untuk tahu diri. Bahwa kita murid-muridnya, kita harus bekerja. Dia menampakkan diri di pantai pada hari ini pada saat para rasul bekerja. Mereka menjadi nelayan. Petrus sudah lupa untuk menjadi pewarta, menjadi nelayan manusia. Dia sudah lupa, dia sudah kembali ke nelayan yang biasa. Maka tujuan lain selain untuk mengumpulkan para murid adalah untuk menyadarkan Petrus dan kawan-kawan bahwa kau sudah saya katakan kau menjadi nelayan manusia. Bukanlah jadi nelayan ini ikan. Maka menjadi nelayan manusia itu orang tua adalah nelayan untuk anak-anak. Mengingatkan anak-anak untuk mengikuti jalan Tuhan. Seringkali ada begitu banyak kita donggo ini kita merasa bahwa biasa ya. Mungkin orang Bima pada umumnya ya. Maki itu untuk kita sepertinya biasa. Bahkan termasuk yang pernah Romo khotbahkan. Mertua bisa pegang kemaluan menantu, tidak rasa malu. Untuk saya itu tidak boleh. Itu dosa berat. Di NTT itu kau bisa hukuman berapa sapi itu. Sangat tidak bagus. Menjadi nelayan. Mertua harus menjadi nelayan untuk anak mantu. Tunjukkan bahwa inilah sopan santun, etika Kristiani. Kalau mertua panggil menantu dengan sopan, bertindak dengan sopan dengan menantu, saya yakin menantu tidak kurang ajar. Kalau menantu seperti kurang ajar, penggallah. Karena dia tidak layak. Tetap harus ada sopan santun. Kita menjadi nelayan manusia. Mengumpulkan ikan-ikan yang baik dan memisahkan ikan-ikan yang tidak baik. Maka itu dari rumah. Anak-anak bagaimana? Butuh perjuangan, kerja keras, pasti tidak mudah. Mengingatkan orang dewasa saya tidak mudah. Apalagi anak-anak yang dalam pertumbuhan. Tidak gampang. Tapi bukan tidak bisa. Bisa kalau kita sedikit demi sedikit. Misalnya kita mulai dengan mengurangi kata-kata makian di rumah. Kan ada banyak bahasa yang bagus tuh. Ada banyak bahasa yang sopan. Kalau orang tua panggil, jangan apa Pak? Anak-anak. Iya Bapak. Apa yang bisa ada bantu, nah, itu baru anak Tuhan namanya. Kalau apa Pak, itu anak hantu, anak setan tuh. Orang tua panggil, itu harus jawab dengan sopan. Iya Bu, ada lagi ini, mungkin nanti tolong cuci piring ya. Iya, itu baru anaknya Tuhan. Jangan habis makan, tendang lagi piringnya. Itu anak setan namanya, bukan anak Tuhan.
butuh perjuangan ekstra untuk terus menerus. Dan anak kalau baku jawab dengan kita orang tua, berhenti. Jangan ajak dia omong. Mamanya baru satu kata, dia sudah 10 kata, stop dulu. Lalu tanya dia baik-baik. Dek, saya ini mamamu atau engkau mau cari mama lain? Pergi cari mama lain saja. Karena saya omong engkau tidak mau dengar. Jangan debat dengan dia. Suruh dia stop dulu, lalu tanya baik-baik. Kalau saya sudah tidak bisa jadi mamamu, pergi cari mama baru deh. Jangan di sini. Karena kalau sudah berdebat dari kecil sampai besar, dia kurang ajar dengan orang tua. Dia bisa-bisa pukul kita orang tua. Berbahaya. Dia lupa bahwa dari dia kecil, kita setengah mati, orang tua setengah mati, tidak tidur, bahkan mungkin tidak makan juga karena dia sakit. Mamanya begadang, tidak bisa tidur karena dia menangis terus. Itu dia lupa. Nah ini semua butuh proses panjang. Menjadi nelayan manusia itu jangan berpikir hanya untuk hal-hal ajaran. Aku percaya Bapa kami, tidak. Nelayan manusia itu apa yang kita imani ini kita praktekkan. Tentang sopan santun, hargai orang tua, bagaimana sekolah yang baik, sekolah yang rajin, supaya besok-besok jadi orang yang sukses. Jadi iman itu bukan hanya sekedar hal-hal yang tidak bisa diwujudkan, tidak. Iman itu sesuatu yang konkret. Kau habis berdoa pulang, oh tadi tentang ini. Tuhan minta kita seperti Petrus untuk menjadi kembali nelayan untuk manusia. Mengumpulkan anak-anak Tuhan. Memisahkan anak-anak yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik disingkirkan. Itu bagian dari nelayan manusia. Tuhan senantiasa mengajarkan kita hal-hal praktis. Mengumpulkan yang baik dan membuang yang tidak baik. Orang tua pun sama. Perbuatan kita kalau kita rasa tidak baik, maka kita buang jauh-jauh. Memang di rumah terus buat semacam jadwal. Anak-anak kita kalau sudah jam 10 malam belum pulang ke kamarnya, cari. Dia kerja apa saja sampai jam 10 malam belum di rumah. Jangan sampai nanti dia pergi ke tempat lain yang tidak benar. Anak kita sekolah, orang lain pulang sekolah jam 1, dia jam 2 baru pulang. Dia buat apa saja. Orang lain berangkat sekolah jam 6:30, dia mungkin masih tidur. Emang dia sibuk apa saja sih? Sampai tidur tidak bangun-bangun. Saking capeknya dia. Berarti malam dia kerja berat. Cek anaknya, malam itu dia kerja apa sih? Apakah kerja beratnya main game? Kerja beratnya mungkin nonton? Maka HP juga harus dibatasi anak-anak. Ada jamnya. Jam 10 tarik HP-nya. Pergi sekolah jangan kasih HP. Kalau tidak anak akan menjadi rusak karena itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tugas menjadi nelayan manusia adalah bukan hanya tugasnya Petrus. Tugas kita semua. Semua orang Katolik. Termasuk mungkin kita lihat anak-anak kita tidak pernah datang misa, ajaklah. Ketua basis, anggota basisnya tidak pernah datang misa, ajaklah. Kalau ketua basis juga tidak mempan, ajak dengan ketua lingkungan. Kalau ketua lingkungan juga tidak mempan, ajak juga dengan romo paroki. Kita kunjung ke rumahnya. Menjadi nelayan manusia itu berat, tidak mudah. Tapi kita berjuang bersama-sama. Mengajak dan mengajak. Kalau memang kita harus jemput pakai oto parokia, tidak apa-apa. Supaya dia datang misa. Menjadi nelayan. Tidak masalah. Semoga kita semua bertugas, bekerja ekstra. Pengurus basis, pengurus lingkungan,
pengurus DPP, pengurus Dewan Keuangan, nanti akan ada juga prodiakon. Kita semua bertugas untuk mengumpulkan bersama Kristus. Karena Kristus datang ke dunia dan setelah kebangkitannya bertujuan untuk mengumpulkan anak-anaknya yang tercerai-berai. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.